Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Advent yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selamat Advent untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan, kita sekarang sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan sukacita besar kita dalam Minggu Advent yang ketiga ini adalah sesuai dengan topik minggu ini. Engkau beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya katakan topik ini, engkau beroleh kasih karunia. Gak ada yang lebih bersukacita ketika mendapatkan kata-kata ini menjadi bagian dari kehidupannya. Jujur saudara, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Masing-masing kita, masing-masing pribadi dan keluarga. Lalu topik minggu ini mengingatkan kita sekarang, seberat apapun persoalanmu, seberat apapun pergumulanmu, sesulit apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini, Tuhan berkata, engkau adalah orang yang beroleh kasih karunia. Amin. Tolong semuanya, pegang semuanya ini ya. Lalu saya katakan melalui topik minggu ini, engkau beroleh kasih karunia. Amin. Tabedogogo. Seharusnya kita harus dikuatkan ini. Tidak ada hal apapun yang ada di dunia ini yang bisa mengambil sukacita kita di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kita tahu, kita adalah orang yang benar-benar hidup dalam kasih karunia Allah. Dan ingat saudara, itu kita peroleh dengan cuma-cuma dari Allah, bukan hasil usaha kita. Itu sebabnya Efesus 2:8 berkata, sebab kasih karunia itu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allahmu. Bayangkan saudara, Allah tidak berhitung siapa kita. Allah tidak menanyakan siapa kita ini. Allah tidak menuntut apa-apa dari kita.
Tapi Allah sendiri yang berinisiatif, berprakarsa memberikan kasih karunia-Nya itu. Bayangkan saudara, dosa-dosa kita pun tidak diperhitungkan. Kita diselamatkan di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya saudara, tidak ada hal yang bisa membuat manusia tidak survive dalam hidup. Semua orang percaya seharusnya harus kuat menghadapi sesulit apapun persoalan hidup ini. Karena Allah yang adalah Allah yang memberikan kasih karunia itu kepada kehidupanmu. Nah sekarang saudara, kita belajar dari Maria ini. Apa itu kasih karunia yang kita peroleh itu? Yang pertama, Tuhan sendiri yang datang menjumpaimu ke tengah-tengah kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan, seberat apapun hidupmu, apapun yang kamu alami, Tuhan sendiri yang berinisiatif, memiliki prakarsa. Dia mau datang menjumpaimu kepada kehidupanmu. Maria tidaklah siapa-siapa. Maria hanya seorang perempuan yang tinggal di daerah kumuh yang tidak diperhitungkan. Dia adalah seorang perempuan yang sedang bertunangan dan mempersiapkan pernikahannya. Secara status sosial tidak diperhitungkan, tapi lihat, justru Allah sendiri yang datang menjumpai Maria ke tengah-tengah kehidupannya sendiri. Bukan Maria yang datang, tapi Tuhan sendiri yang datang menjumpai dia ke tengah-tengah kehidupannya itu. Bayangkan saudara, betapa besar sukacitanya seorang Maria itu. Dia tidak sangka sebelumnya Tuhan itu mau datang. Itu sebabnya dalam Lukas 1:49 dia katakan, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Bayangkan, ini adalah hadiah terbesar bagi kehidupan. Nah sekarang saudara, hal yang sama bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Allah itu mau datang, Allah itu mau menjumpaimu di tengah-tengah kehidupanmu. Oleh karena itu jangan menjadi orang yang lemah, apalagi mundur hanya karena berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangankan Allah sendiri yang datang. Wah, tabu udah pakai lelamu melorot situ itu jabu. Enak gak perasaanmu kalau pendetamu datang ke rumahmu menjumpaimu? Apalagi saat saudara bergumul, saat saudara susah tidak menemukan jawaban, lalu sintua gereja datang menjumpaimu. Saudara sudah bangga. Apalagi Tuhan itu sendiri yang datang menjumpaimu. Kejadian yang sama bukan hanya terjadi pada diri Maria. Seorang Zakaria juga yang sudah lama menantikan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya, dan Elisabeth istrinya yang sudah tua. Allah datang menjumpai seorang Zakaria itu di tengah-tengah kehidupannya. Lalu Abraham yang sudah lama menantikan janji Allah dalam kehidupannya, Allah sendiri melalui Gabriel juga datang menjumpai Abraham di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Nah artinya saudara, ini adalah sukacita besar. Kalau demikian Allah datang menjumpai orang-orang yang benar-benar dikasihinya. Sepanjang sejarah Alkitab, Allah yang sama juga adalah Allah yang berpihak kepada kehidupanmu. Allah yang sama juga adalah Allah yang datang ke tengah-tengah kehidupanmu. Seberat apapun, Abraham yang sudah lama menantikan kelahiran seorang anak itu adalah Abraham yang dijumpai langsung oleh Allah itu melalui malaikatnya. Maka sekarang buka pintu hatimu, buka pintu rumahmu, biar Tuhan itu memasuki. Maka nyanyian kita tadi luar biasa itu ya, 59 ayat 1. Hosiana putra Daud, masuklah di hatiku, berilah jiwaku damai. Yang kita nyanyikan tadi, ayat yang ketiganya. Coba buka lagi dulu. Nah, lihat. Hosiana putra Daud, masuklah di hatiku, berilah jiwaku damaimu, ku menyambut datangmu. Enak gak? Sekarang Tuhan itu baru datang ke dalam kehidupanmu. Nyaman? Tenang? Molodak tenang behoalani hata-hata udak kuboto hapi mabekobe tenang.
Gak usah pikirkan yang lain, persoalan sudah pasti ada. Tapi ini adalah jaminan dari Tuhan sendiri. Makanya Maria itu berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lihat, Tuhan yang datang itu, Tuhan yang berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sekarang hal yang sama, saya katakan bagi saudara, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Betapa berharganya hidup seorang Maria itu di mata Tuhan. Betapa berharganya hidup orang percaya itu di mata Tuhan. Tuhan datang memberikan salam kehangatan. Bahkan Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang memberkati engkau dalam kehidupanmu. Sehingga benar apa kata Paulus? Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang akan menguatkan saya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kebetulan hubereng nak kini anak ni nangon na autisi. Na autisi kan? Sarupa hita. Bah, Tuhan datang menyertaimu. Tuhan memberkatimu. Dialah yang menguatkan. Sekarang persoalannya, bagaimana kita menikmati itu yang perlu. Kalau saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang datang menyertai saya, kenapa berpikir soal hal yang sulit? Kenapa berpikir soal hal-hal yang melemahkan kamu dalam kehidupan ini? Kenapa enggak berpikir melihat segala sesuatunya dari cara Allah yang menjumpaimu itu, dari inisiatif Tuhan dan prakarsanya yang luar biasa itu, yang mau datang ke tengah-tengah kehidupanmu. Kalau mau jujur, siapa kita ini sebenarnya? Dosa semuanya ada, pelanggaran, kita sering mengecewakan Tuhan, tapi lihat, Tuhan itu mau datang. Bahkan bukan hanya segala perkara dapat kutanggung. Saya mau baca bagi saudara Pengkhotbah 5 ayat 9. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Bayangkan orang yang dijumpai Tuhan, dia dapat berkat, dia dapat kekayaan, dia dapat menikmatinya. Dia bersuka cita dengan apa jerih payahnya itu. Jujur, sekarang ini sudah banyak enggak orang dia berjerih payah, mendapatkan kekayaan, tapi tidak bisa dinikmati. Orang yang dijumpai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dia bukan hanya diberikan kuasa untuk mendapat, memperoleh, tapi juga diberi kuasa untuk menikmati segala apa yang sudah diupayakan dia. Maka berbahagialah. Sekali lagi saya katakan, Tuhan datang menjumpaimu dan memberkatimu. Salam wahai engkau yang ada dalam karunia Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah tidak perlu takut oleh apapun. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak perlu takut oleh apapun. Saya nggak tahu rasa takut ini sekarang adalah rasa takut yang bisa menghantui semua orang. Benar nggak? Tidak memiliki anak, orang takut. Memiliki anak, sama juga takutnya. Siapa di sini yang memiliki anak remaja? 15 tahun, 16 tahun. Takut nggak? Coba keluar rumah itu. Lalu handphonenya dimatikan. Pasti mamanya udah gelisah. Maka kalau ada di sini anak remaja, tolong jangan tambah ketakutan mamamu. Ada di sini takut sama istrinya? Enggak, maksud saya takut dalam banyak hal yang lain, bukan apa-apa. Memang kalau suami takut kepada istri itu wajar. Benar enggak? Kalau takut sama istri orang kan repot juga. Kalau sama istri sendiri takut, enggak apa-apalah. Benar enggak, Bang? Itu wajar itu. Tapi rasa takut karena hormat. Tapi firman ini mengatakan rasa takut itu tidak perlu dimiliki oleh orang percaya. Karena apa? Lihat Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria,
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Coba ganti Maria ini dengan namamu ya. Saya ganti dengan nama saya. Jangan takut hai Mangatur. Sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Amin. Maka siapa di sini yang memiliki anak remaja? Sekali lagi, hai Mangatur. Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Mabiar roh matua. Allah. Siapa di sini takut gemuk? Enggak, ini spekulasi semua kan itu. Orang takut tua, datang rambut mulai ubanan, rambut pun dicat. Kan itu. Akhirnya cat berlebihan, kulit kepala yang habis, kan itu. Orang takut gemuk, akhirnya diet terus, penyakit yang datang, kan itu. Sekarang saya katakan, jangan takut tuh, engkau, hai Mangatur, jangan takut. Engkau adalah, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terimalah hidup ini apa adanya. Kenapa ini dikatakan kepada Maria? Lihat, Maria itu rentan dengan penderitaan, rentan dengan omongan orang, sebab malaikat itu datang mengatakan kepada dia, hai Maria, engkau akan segera melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus. Itu bukan kata-kata yang gampang. Dia baru bertunangan. Maria itu seorang perempuan yang menjaga kesuciannya. Benar dia bertunangan dengan Yusuf, tapi informasi Alkitab mengatakan Maria itu belum pernah bersama dengan Yusuf. Tolong kepada kalau ada remaja di sini, tolong sekalipun saudara sudah bertunangan, jaga kesucianmu, jaga kekudusanmu, jangan gampang. Maria itu sangat komit di situ. Dia menjaga itu, dan Yusuf calon suaminya itu juga adalah calon suami yang luar biasa. Mereka menjaga hubungan itu dengan baik tanpa dicemari oleh apapun. Bayangkan saudara, dia sudah menjaga itu, lalu ada perintah yang mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Apa kata orang? Bisa bikin takut. Nggak usah Maria, orang Batak juga kalau sudah ketahuan mengandung sebelum menikah, apa kata orang coba? Datang ke warung, tahu nggak? Berumah nurung itu. Kenapa? Udah hamil loh. Emang udah ada suaminya? Belum. Ini di mana-mana akan menjadi sebuah perbincangan. Siapa yang sudah pernah ke Nazaret, ke Yerusalem? Nazaret itu adalah kampung kumuh, di mana rumah-rumah itu sangat berdempetan. Kalau saudara pergi ke Nazaret, itu peninggalannya masih ada. Artinya dari rumah Yusuf ke rumah si Maria, berteriak pun mereka saling dengar. Bisa saudara bayangkan pemukiman kumuh yang ada di Jakarta ini? Semua bisa tersembunyi di situ. Dan semua pembicaraan bisa terus terbangun di situ. Itulah lingkungannya. Artinya Maria itu dengan kabar akan segera mengandung itu akan menjadi bahan cemoohan. Yang lebih parah adalah ada dalam hukum Yahudi, kalau seseorang sudah bertunangan, kedapatan mengandung. Saya baca bagi saudara Ulangan 20 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Baru sadis dong. Kejam. Siapa yang ketahuan tidak perawan lagi, bawa ke depan pintu, semua orang melempari.
Ini adalah hukuman sosial. Artinya saudara, ini yang akan dihadapi oleh seorang Maria itu. Makanya perkataan jangan takut hai Maria adalah kata-kata yang harus menguatkan. Sebab kandungan yang ada dalam kandungan Maria itu adalah kandungan yang daripada Allah sendiri. Dia berjalan dalam kebenaran. Itu artinya siapapun orang percaya dalam hidupnya, selama kamu berjalan dalam kebenaran Allah, kamu tidak boleh takut oleh karena apapun yang ada di dunia ini. Yakini perjalanan yang saya jalani hari ini, inilah trek yang sudah dibangun oleh Allah bagi kehidupan saya. Amin. Tidak ada jalan yang lain. Selama saya berjalan dalam trek ini, saya tidak perlu takut. Saya tahu mara bahaya pasti akan ada. Tapi trek yang dibangun Allah dalam kehidupan saya ini adalah trek yang harus saya jalani dalam pertanggungjawaban iman spiritual yang kuat. Bagaimana kita menjaga itu? Maka tolong bagi orang muda, apapun perjalanan kehidupanmu, ingat, trekmu harus kamu jalani tanpa harus menyimpang ke kiri dan ke kanan. Godaan pasti ada di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Dan inilah yang dijalani oleh seorang Maria itu. Maka saudara, di bawah nats ini, di ayat 46 sampai 47, akhirnya Maria itu memuji-muji Tuhan. Saya baca bagi saudara. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia menjalani kehidupan yang berat, tapi lihat jiwanya memuliakan Allah karena dia tahu dia berjalan dalam trek Tuhan. Lihat, apakah penderitaannya sudah selesai? Sampai melahirkan, dia harus melahirkan di kandang domba, diusir, tidak diterima. Ini adalah perjuangan seorang perempuan yang berjalan dalam trek Tuhan. Maka tolong bagi para ibu-ibu yang ada di sini, ternyata kekuatan hidup ini, perjalanan hidup ini sering dibangun menjadi inspirasi akan kehidupan seorang wanita yang mampu berjalan dalam treknya, sekalipun dia tahu itu sulit, sekalipun dia tahu itu susah, tapi dia sanggup memuliakan Tuhan. Amin. Hidupan nau mulai jamitakku biar kamu nama nagodangan nau menguatkan nak perempuan on. Jadi mulut tu ngasih pikiran muna kamai. Ai bahasa Holanda perempuan di hatai preseson boleh nahamuna. Dia wordo. Ketika perempuan itu berjalan dalam treknya, terus memuliakan Tuhan, maka kehidupan keluarga menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Amin. Hanya saja saudara, belajar dari Maria ini, saya mau ajak saudara merenungkan satu hal. Maria tidak fokus kepada cemoohan orang. Maria tidak fokus dengan kata-kata dunia ini. Tapi dia lebih fokus kepada anugerah pengasihan Tuhan. Amin. Jangan fokus kepada hal-hal yang menyusahkanmu dalam hidup. Tapi fokuslah bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh memberkatimu. Amin. Benar, secara ekonomi berat. Tapi pertanyaan saya, anakmu masih bisa sekolah? Masih? Kalau gitu fokuslah. Anakmu harus sukses. Jangan fokus kepada ekonomi yang susah itu. Kecewa dengan suami di rumah? Dia masih ada di rumah? Terima kasihlah, dia masih sehat. Jangan fokus kepada hal-hal yang mengecewakan. Amin. Kan ini persoalannya. Kita ini selalu mengingat yang menyakitkan, padahal masih ada hal-hal yang baik yang harus kita ingat. Benar enggak? Kenapa mesti difokus kepada hal-hal yang menyakitkanmu? Ku ingat dulu, saya tidak bisa lupakan kata-katamu. Kebaikannya enggak kau ingat? Udahlah. Fokuslah kepada kebaikan itu. Gimana? Di gereja ini juga bisa menyakiti? Bisa. Tapi fokuslah, di gereja inilah kau mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Kan ini tinggal cara desain kita kok. Gak ada yang lain. Bapak saya pun bisa mengecewakan saya. Manusiawi.
Karena saya menuntut sesuai dengan harapan saya. Tapi saya harus katakan, Bapak saya adalah Bapak yang paling hebat dalam hidup saya. Amin. Ini hebatnya seorang Maria. Kalau dia fokus apa kata orang nanti, maka tolong jangan fokus dengan kata-kata orang. Amin. Kata-kata orang itu jangan buat itu yang membentuk dirimu. Hebat kau lah. Apa terus hebat kau dibikin itu? Enggak. Jago dapat dita mengatur robba mulonimu. Sokulah patan di dia. Mulu saya balik ngapain mulai do koko. Songoni do hape pandita mengatur ronda. Petor hancur mau benon ni. Mbak, ngata lu saya jenuai natari. Terus sudah hebat tahu ni. Berapa? Ya benar enggak? Mau apapun kata dunia ini saya fokus bahwa di depan masih ada sukacita besar. Jadi jangan fokus dengan kekalahan. Biasa itu, kalah menang dalam hidup. Amin. Itu berjuanglah untuk hal yang baik. Masih bisa ya? Sebentar lagi ya. Lalu yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa Allah memiliki kuasa atas hidup manusia dan memiliki rencana bagi manusia. Allah sanggup mengubah apa yang tampak mustahil bagi manusia menjadi kenyataan. Lihat, awalnya Maria itu mengalami keraguan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ragu enggak? Ragu. Tapi apa kata malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lihat, kalau Roh Kudus bekerja, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau Roh Kudus ada, semua bisa dirubah. Cara berpikir manusia mengatakan tidak bisa, tapi cara berpikir Allah adalah cara berpikir yang bisa merubah itu. Musa, kalau kita hadirkan di sini, lalu kita tanya, Musa, sewaktu engkau membawa bangsa Israel itu dari tanah Mesir, sudah tahu belum bahwa laut itu akan terbelah? Coba apa kira-kira jawaban Musa? Pasti dia bilang, saya belum tahu itu. Itu pasti. Musa nggak tahu itu dan Tuhan tidak pernah mengasih tahu. Tapi lihat, laut itu bisa terbelah. Sama halnya ketika Yesus melakukan tanda-tanda mujizat besar. Apakah itu dikasih tahu dulu? Apakah orang memikirkannya lebih dahulu? Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, lihat yang terjadi adalah anggur yang terakhir yang dibuat Yesus itu adalah anggur yang terenak. Lalu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 2 potong 2 ikan dan apa yang terjadi? Sisa 12 bakul. Lihat saudara, dalam kuasa Tuhan itu semua hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ini hebatnya kitab Lukas ini, sengaja diselipkan. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Yang mandul, yang sudah tua bisa beranak. Siapa di sini yang sudah lama menikah tapi belum memiliki anak? Jangan putus asa. Tuhan punya kuasa. Elisabeth yang sudah tua dan mandul bisa memiliki anak. Amin. Sama halnya dengan Abraham, Sarah, di usia yang sudah lansia, tapi karena kuasa Tuhan dia bisa melahirkan seorang anak. Sudah satabi mulak tuinang dah bereng anak bi. Dunia mengatakan kita akan menghadapi itu sampai masa tua kita. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa sehat. Amin. Oleh karena itu jangan ada hal apapun di dunia yang membuat engkau putus asa. Dalam kuasa Roh Kudus semua bisa dirubah.
Awa pita semangat. Namarat penon. Toi masodok pita baju Natal. Tole manikmati. Nah sudahlah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi pastikan, saya katakan tadi dalam trek Tuhan, besok adalah hari yang penuh dengan sukacita bagimu. Karena Tuhan yang berkenan untuk itu. Wah, dong namar sahid lilik. Nah, enggak, saitun nama membuat mati ini. Tapi saya harus katakan, jangan pernah melihat penyakitmu itu, penyakit yang akan mengakhiri hidupmu. Tapi lihatlah, kuasa Tuhan akan dinyatakan di situ. Amin. Kebetulan ini ada keluarga tadi yang melahirkan seorang anak. Anaknya prematur. Kita berdoa buat keluarga ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak yang prematur ini di dalam Tuhan akan disembuhkan dan sehat kembali. Amin. Nah terakhir mah, kita semua adalah hamba Allah. Lihat, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sudah, kita ini adalah hamba. Seorang hamba jangan pikirkan harga dirimu. Jangan pikirkan nama baikmu. Seorang hamba hanya akan memikirkan kemuliaan Tuhannya. Maria sebagai seorang hamba tidak berpikir apa kata orang. Tapi Maria hanya berpikir sebagai seorang hamba. Apa yang sudah dirancang Tuhan harus terjadi. Bayangkan saudara. Luar biasanya hidup Maria adalah gadis sederhana yang tidak memiliki status sosial apa-apa. Tapi kehidupannya, hidupnya dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita ini adalah hamba. Biarlah hidupmu, biarlah keluargamu, biarlah seluruh hidupmu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya boleh susah, saya boleh bergumul, tapi harus saya nyatakan, saya harus menjadi tempat kesaksian atas penyataan keagungan nama Tuhan di dunia ini. Kembali ke dalam kehidupanmu. Kita ini adalah sebagai seorang hamba. Biarkanlah dirimu, biarkan hidupmu pernyataan yang harus dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh berkat, di mana kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami. Itu sungguh-sungguh kami imani. Kalau Tuhan datang menjumpai seorang Maria, menjumpai Zakaria, menjumpai Abraham, Tuhan juga pasti berkenan menjumpai kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dan kebaikan kami adalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami tidak boleh takut oleh karena apapun. Segala hal yang kami keluhkan bisa berubah menjadi sukacita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami hanyalah seorang hamba Allah. Biarlah hidup kami menjadi tempat kesaksian, perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini. Apapun yang mereka pergumulkan, firman hari ini sudah mengingatkan bahwa Tuhan mau datang memberkati dan menyertai kami. Kami akan bersuka cita. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Berkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah memberikan seorang anak bagi keluarga jemaat-Mu. Tapi kami tahu sekarang anak itu masih dalam proses pemulihan karena lahir prematur. Nyatakan mujizat-Mu. Tolong Tuhan pulihkan kesehatan anak itu, sehingga dia menjadi sehat kembali. Demikian juga dengan orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin.